وهي خاوية وهي ظالمة ثم أخذتهم فكيف أخذتها di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video, dan ini adalah video yang sangat menarik sekali yang teman-teman bisa tonton ya. Jadi Mbak Kumail Hakumah ini ya katanya adalah hafiz Al-Quran sejak usia ya 10, 11, 12 gitu ya teman-teman ya. Katanya waktu masih kecil sudah hafal Al-Quran. Saya kira sudah hafal 30 juz, ternyata ya di tes Kohani ini banyak yang salah. Dan bahkan ya Kohani ini mengatakan kalau lolos tes hafal Al-Quran akan dikasih hadiah rumah. Namun kenyataannya teman-teman ya, di video sebelumnya itu Mbak Kumaila ini mengatakan bahwasanya ya penghafal Al-Quran ini tidak kurang lebih seperti membiu. Jadi seperti membiu, cuma diajarin lalu kemudian hafal gitu. Bahkan di video yang lain juga Mbak Kumaila ini pernah mengatakan ya orang hafal Al-Quran itu nggak ada gunanya ya. Jadi menghafal Al-Quran itu nggak ada gunanya. La haula wala quwata illa billah. Bahkan Rasulullah SAW itu hafal Al-Quran. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua itu hafal Al-Quran. Nah, ini ada orang di zaman sekarang ini yang mengaku bisa hafal Al-Quran tapi bertolak belakang dengan isi Al-Quran tersebut. Nah, ini kan konyol teman-teman. Jadi ada apa ini dengan Mbak Kumaila ini? Nah, oke teman-teman. Jadi ini adalah tes hafalan dari Kohani, yaitu tes hafalannya Mbak Kumaila Hakimah. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Silahkan baca dari afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha am lahum adhanun yasma'una biha fa innaha أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها قل ادعوا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب وهم Nah teman-teman, jadi saya stop dulu ya. Ternyata Mbak Kumail Hakimah ini yang mengklaim dirinya itu hafal Al-Quran, tapi banyak salahnya. Jadi ya banyak bacaan-bacaan yang lupa gitu ya teman-teman. Entah lupa atau gimana itu ya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun khalidin wa ka'ayyin min qaryatin أمليت لها وهي خاوية وهي ظالمة ثم أخذتها فكيف كان وإلي المصير ولكل قل يا أيها الناس إنما أنا نذير منكم مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Bagus, hebat. Insyaallah. Pertanyaan yang kedua, ini termasuk karena mutasyabihat, mungkin banyak keberbedaan di dalam Al-Quran, termasuk pertanyaan yang susah sebenarnya, tetapi itu wajar kalau mungkin ada kesalahan. Bisa membacakan Adinda Kumaila dari bisa وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ
surat apa? Al-Baqarah, Ada di Al-Imran. surat Al-Baqarah. Ada juga. Tapi ini kalau wa idh anjaynakum di surat Al-A'raf. Kalau itu wa idh anjaynakum itu. Iya. Jadi di sini ada Ada beberapa yang mirip perbedaan. kayak Al-Baqarah. Itu itu anjaynakum. Dan bukan yuqatiluna tadi, yuqatiluna. Yudabbihun. Betul. Coba baca bisa wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Tetapi di sini ada dikit beda. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi. ولا تطغوا فيه Kalau itu wa anzalna yang tadi. Kalau di sini wa nazzalna. Oke, berarti tadi ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فمن اهتدى فقد هوى. Bagus. Hawa ini jatuh. Ya. Ya. Wa inni يحل عليه ini terkenal. Wa inni laghaffarun liman taba. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك بيمينك يا موسى Wa ma a'jalaka 'an qaumika. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال Qala hum ula'i. Hum ula'i ala قال athari. هم أولئي Ala athari. على أثري وعجلت إليك. وعجلت إليك ربي لترضى قال قال فإنا قد فتنا عليك قد فتنا قومك وأضل قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما ini ada beda. قال يا قوم ألم قال يعدكم يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه يحل عليكم غضب من ربكم بسري. Yang saya ini banyak banget yang mirip. Kalau kisah Nabi Musa tuh aku agak bingung nempatin di kepalaku. Saya juga sengaja menyampaikan. Ya oke, ini emang sengaja soalnya betul, ini kakakku juga hafal Quran. Iya, supaya membedakan sebenarnya. Karena dia hafizah, menurut saya dia hafizah. Tapi kita mau melihat kemungkinannya. Kalau hafizah saya bilang hafizah. Nah, jadi ini bukan untuk bilang tidak hafizah, sangat hafizah ya. Baik, nggak apa-apa berhenti di sini. Coba di ayat yang lain. Bisa jadi ini di surat Al-A'raf, karena surat Al-A'raf banyak mutasyabihnya. Bisa lebih fokus ya di kisah Nabi Syuaib. Laqad ablaghtukum risalati rabbi. Laqad ablaghtukum risalati rabbi. Harusnya kalau laqad ablaghtukum nggak bisa ngasih laqad ablaghtukum doang ya nggak sih? Harus sampai ayatnya selesai karena itu kan ada yang lain yang sama. Boleh. Fatawalla anhum. Boleh. Fatawalla anhum wa qala. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi. Sebenarnya kenapa saya bilang risalat? Karena satu-satunya di dalam Al-Qur'an. Ablaghtukum risalat satu-satunya di dalam Al-Qur'an di sini. Tapi udah apa dari awal ayat fatawalla anhum wa qala ya qaum. Justru fatawalla anhum ini ada beberapa ayat. Takut kamu bingung. Jadi fatawalla anhum wa qala ya qaum laqad ablaghtukum risalati rabbi. Saya sengaja tidak dari awal takut kamu bingung. Tapi di dalam Al-Qur'an laqad ablaghtukum risalat satu-satunya di dalam Al-Qur'an di dalam ayat ini. Silakan. Laqad ablaghtukum risalat. Karena kan risalati rabbi wa nasahtu lakum. Habis itu ada variannya, ada yang beda. Wa nasahtu lakum walakin la. Fakaifa asa di sini? Karena risalat. Kaifa asa ala qaumin kafirin wa ma wajadna wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra'i la'annahum yadarra'un. Bagus. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء فأخذناهم بما كانوا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Bagus. Lanjut satu ayat. ثم أنزل ولو أن أهل القرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أبواب بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون
Ya, betul? Awaamina Bagus, hebat. Hebat, an hebat. ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum Bisa baca. Ada satu-satunya, ini mungkin ya. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Afabil batili afabil batili yu'minuna bil afabil batili yu'minuna bil afabil batili yu'minun wa bi hum rizqa. Udah gini. Ada beda. Tapi pintar milih soalnya pintar banget. Yang banyak kemiripan. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra ma la yamliku lakum rizqa. Rizqa minas samawati. Rizqan minas samai wal Minas samawati wal ard. Itu di ayat yang lain sama, betul. Di sini as-samawati wal ard. Ya, ini banyak varian ya. Udah Ya. Betul. Syai'an wa la yastati'un. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum rizqan minas samawati wal ardi. Setelah kita saksikan penampilan dari Kumaila, ternyata beliau ini memang dulunya hafal Al-Quran. Ya, karena apa? Karena kita masih merasakan ya hafalannya itu, namun hafalannya itu tidaklah bagus, tidaklah mungkin dan tidak sempurna. Sehingga setiap ayat yang dibacakan selalu disuapi oleh penguji ini, oleh dari tim Kohani ini. Jadi apa yang dia bacakan itu tidaklah sempurna, dan kita berani mengatakan bahwa Kumaila bukanlah seorang hafidh atau hafizah. Kalau menurut tim penguji, Kumaila masih dikatakan sebagai seorang hafizah. Karena hafiz itu artinya adalah memelihara. Sementara Kumaila tidak mampu memelihara hafalannya. Bukan hanya sekedar hafalan, tetapi mampu memelihara nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Mampu mempertahankan keyakinan dan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dan itu tidak dimiliki oleh Kumaila. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dalam kata lain, Kumaila gagal dalam pembuktian hafalannya kali ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saya juga sudah menyimak sampai selesai bahwasanya ya memang Mbak Kumaila ini tidak bisa mempertahankan hafalannya. Jadi hafalannya itu banyak yang lupa, dan ya teman-teman, itu tidak bisa kita kategorikan yaitu Mbak Kumaila ini adalah hafiz Al-Quran. Tentunya kalau kita lihat itu banyak yang salah dan banyak yang lupa. Itu baru berapa ayat ya teman-teman ya. Ini kalau dikatakan hafiz Al-Quran kan harus 30 juz ya. Dan ternyata gagal ya. Mestinya Allah itu ingin menunjukkan bahwasanya orang yang mengatakan bahwasanya nggak ada gunanya hafal Al-Quran dan menyamakan seorang yang hafal Al-Quran itu hanya membio. Ternyata Allah menunjukkan bahwasanya yang seperti burung bio yaitu Mbak Kumaila sendiri. Ya, Mbak Kumaila sudah jelas Allah itu telah menunjukkan bahwasanya Mbak Kumaila ini adalah seperti burung bio ya. Di sini ada juga yang berkomentar ya, setuju Kumaila seperti anak sekolahan, ada tugas hafalan, terus mereka hafalkan sekedarnya. Bacaannya belum sempurna. Aku malu ya ngaku hafiz, hafalan sekacau itu, tajwid berantakan, sebutuh itukah dengan uang sampai harus sejauh ini? Iya teman-teman ya, jadi segitunya ya, ingin mencari uang yaitu dengan merendahkan hafalan Al-Quran, dengan merendahkan yaitu Al-Quran. Katanya hafal Al-Quran, tapi malah pemahamannya berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, isinya itu sendiri. Kan aneh teman-teman. Jadi orang-orang semacam ini, itu ingin menghancurkan Islam. Nah maka dari itu hati-hati. Alhamdulillah hadiah rumah itu ditolak oleh Kumaila, berarti dia masih punya rasa malu dan cukup sadar diri. Ini perempuan yang kelak di akhirat paling menyesal. Iya, paling menyesal. Bangkrut gitu teman-teman ya. Karena hidupnya itu tujuannya untuk apa? Untuk merendahkan Al-Quran. Nabi saja, Rasulullah SAW saja itu hafal Al-Quran, dan para sahabat juga hafal Al-Quran. Satu huruf Al-Quran kamu salah baca aja udah dosa, apalagi kamu belibet bacanya. Dengan mudah Allah mengambil hafalan dari pembelot macam Kumaila. Di sini ada juga yang berkomentar, hati-hati misionaris gaya baru dengan tujuan mendangkalkan akhlak umat Islam dengan cara menyerang ajaran Islam. Ya. Banyak orang kafir yang mempelajari dan menghafal Al-Quran. Semoga diambil semua hafal Al-Quran dalam ingatan mereka. Di sini ada juga yang berkomentar ya teman-teman ya. Aduh, nggak seberapa pinter kuar-kuar. Ini Kumaila contoh munafikin ya. Al-Quran Allah sendiri yang menjaganya. Jadi yang bilang sudah pintar, jago dan kelihatannya bisa dan sungguh ada riak di hatinya. Itu mudah terlihat dan bacaannya banyak yang salah.
Ayo kita belajar dan menghafal Al-Quran tetapi rendah hati dan tidak sombong. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya, apalagi ada tujuan tertentu. Nah teman-teman, ya kita sudah banyak melihat ya, yaitu video-video yang beredar. Mbak Kumaila ini sering mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu nggak ada gunanya. Tapi ya kalau menurut Mbak Kumaila seperti itu, ternyata setelah dites hafalan ya memang nggak ada gunanya orang semacam itu. Hafalannya banyak yang salah ya, kacau gitu teman-teman. Jadi kita berhati-hatilah intinya ya, jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang munafik seperti itu yang ngomongnya hafal Al-Quran, yang jago, ternyata waduh seperti anak PAUD ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.